Terus mengevaluasi, memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. Tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan, itu kita cecar terus. Universitas Diponegoro Undip buka suara terkait dugaan penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Ketahuan bergaya mewah tapi dapat KIP kuliah, mahasiswa Undip mengundurkan diri sebagai penerima. Baru-baru ini ramai mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang menunjukkan gaya hidup mewah. Cari kerja di mana ya? Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak usia sekolah. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan kasus penyalahgunaan KIPK yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kita tes kalau berapa sih? Sebentar ya, aku lihat dulu. Soalnya kemarin aku udah dapat tagihan sih. Tesnya tanggal 16. Kamu udah bayar? Udah sih kemarin. Kamu gimana? Belum sih. Soalnya aku belum dapat biaya buat bayar itu. Kenapa nggak saya kerja aja? Sebenarnya aku udah nyari kerja dari kemarin, cuma belum ada yang nerima. Beasiswa IPK? Ya, nggak keterima. Ya, nanti aku bantuin cari offer ya. Ya ampun, makasih banget ya. Aku bener-bener butuh banget loker. Oke. Salah satu bentuk penyalahgunaan KIPK yang paling umum adalah pemalsuan data penerima manfaat. Data siswa yang seharusnya menerima bantuan seringkali dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya, sedangkan siswa yang tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Permisi Bapak, mohon maaf saya mau tanya. Jadi tadi kan saya udah disuruh pihak dari untuk sini. Jadi saya tuh mau menanyakan terkait perpanjangan pembayaran UTS itu gimana ya Pak? Bisa nggak ya kira-kira? Perpanjangan UTS itu kamu tadi udah usahain yang lain loh, kayak dispensasi kayak gitu dan nanya ke orang mereka. Belum. Kalau misalkan dari kita kan cuma ngurusin data usaha ya. Untuk ngomongin masalah pembayaran itu kita kalau misalkan perpanjang udah selalu masih dispensasi sih, cuman emang dari atasnya aja kalau misalnya kurus. Tapi kamu udah nyampe yang lain loh, kayak beasiswa, gimana gitu. Waktu itu saya sudah coba KIP sih Pak, cuma nggak keterima. KIP nggak keterima. Kamu nggak salah kan? Dari awal pendaftaran saya udah urus. Tapi dari kemarin mana aja kamu mau saya kalau misalnya KIP yang diurus kayak gitu? Enggak. Kamu saya? Enggak Pak. Nah kalau misalkan kayak gitu kita nggak bakal bisa ngasih apa-apa. Kalau misalkan beasiswa pasti kalau misalkan kamunya nggak malas buat ngurus pasti ada aja gitu datang. Kalau misalkan kayak gini biasanya kasusnya itu mahasiswanya yang malas buat ngurus KIP. Mungkin kamu salah satunya makanya disusahin kayak gini. Ya udah Pak, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Wih, baru tuh. Sayang dong, cairan. Ya, KIP kan Pak. Kita bukan KIP Pak, emang nggak? Ya nggak masalah sih, tapi nggak, lu nggak mau ngundurin diri masih yang mampu gitu? Ya kalau gue udah dapet, kenapa nggak dimanfaatin aja nggak sih? Ya, lu nggak malu? Ya nggak malu juga, buat apa sih?
Selain pemalsuan data, penyalahgunaan KIPK juga dapat terjadi dalam bentuk pengalihan dana bantuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan siswa seperti membeli buku, seragam, atau membayar biaya sekolah, justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai. Tindakan ini tidak hanya merugikan siswa yang berhak atas bantuan, tetapi juga merugikan negara karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan. Penyalahgunaan KIPK juga dapat berdampak pada martabat dan harga diri mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya, dapat merasa rendah diri dan minder dibandingkan dengan teman-temannya yang menerima bantuan. Hal ini dapat berdampak pada motivasi belajar dan prestasi mahasiswa tersebut. Selain itu, mahasiswa yang menjadi korban penyalahgunaan KIPK juga dapat mengalami trauma psikologis. Secara keseluruhan, penyalahgunaan KIPK bukan hanya masalah administratif atau keuangan, tetapi merupakan isu hak asasi manusia yang mendasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan KIPK, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program ini. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program KIPK dan sanksi yang berlaku bagi pelaku penyalahgunaan. Dengan demikian, diharapkan program KIPK dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan. Jadi oleh karena itu, sangat penting pemerintah dengan terus memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat agar KIPK benar-benar bisa menjangkau mereka yang berhak mendapatkan. Dengan demikian, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masa depan pendidikan di Indonesia.